Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak soleh dan solihah, mari kita lanjutkan belajar tema 3 muatan pelajaran IPA tentang bagian tumbuhan dan fungsinya. Pada kali ini yang akan kita bahas antara lain adalah yang pertama, daun. Warna hijau pada daun disebabkan karena adanya klorofil, yaitu zat hijau daun. Klorofil merupakan salah satu bahan utama yang diperlukan tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis. Proses pembuatan zat hijau daun atau klorofil biasanya terjadi di dalam tumbuhan. Tumbuhan hijau harus mendapatkan nutrisi yang cukup agar dapat membuat klorofil dengan baik. Setelah mendapatkan klorofil dan cahaya matahari, ditambah air serta mineral dari dalam tanah, maka tumbuhan bisa membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Proses fotosintesis menghasilkan karbohidrat yang diserap tumbuhan dan oksigen yang dikeluarkan oleh tumbuhan. Apa itu fotosintesis? Fotosintesis adalah proses pembuatan makanan pada tumbuhan berlangsung di daun. Daun yang menyerap karbon dioksida atau CO2 oleh mulut daun dari udara bebas. Sedangkan akar mengambil H2O atau air dan diangkut oleh berkas pengangkut. Selanjutnya, zat hijau daun atau klorofil akan menyerap energi dari cahaya matahari. Yang dihasilkan nanti adalah karbohidrat atau zat makanan dan oksigen atau O2. Fotosintesis membuat makanan dengan bantuan cahaya, ubah air dan CO2 jadi makanan dan O2. Selanjutnya, daun berdasarkan susunan tulang daunnya. Yang pertama, menjeri, yaitu daun singkong dan pepaya. Ini daunnya seperti jari kalau kita renggangkan. Yang kedua, melengkung, daun sirih dan daun teratai. Yang ketiga, sejajar, yaitu daun pada tanaman padi dan jagung. Menyirip, daun pada tanaman mangga, rambutan, dan nangka. Melengkung bukan pada tanaman jagung. Memang pada tanaman jagung kalau daun kita lihat daunnya akan melengkung, tapi bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud adalah ininya, tulang daunnya, bukan melengkung seperti ininya, bukan melengkung. Kalau ini sejajar, kalau kita sobek itu biasanya lurus, kalau yang lain kan tidak. Kegunaan daun bagi tumbuhan untuk tempat berfotosintesis, sebagai alat pernafasan tumbuhan melalui pori-pori daun atau stomata atau mulut daun, dan sebagai tempat penguapan. Fungsi daun pada tumbuhan sebagai alat pernafasan, sebagai tempat penguapan, tempat membuat makanan atau fotosintesis tadi membuat makanan. Sedangkan bagi manusia, daun bisa sebagai bahan makanan, banyak sekali daun yang bisa kita makan, sebagai obat-obatan, kadang-kadang kita menggunakan daun juga sebagai obat, dan untuk membungkus makanan, contohnya pada daun pisang. Bagian tumbuhan yang lain adalah batang. Batang ada 3 macam, yaitu batang basah, contohnya pada tanaman bayam, batangnya basah, yang memiliki ciri utama lunak dan berair, contohnya pada bayam, selada air, dan pohon pisang. Yang kedua, batang berkayu, misalnya pada pohon mangga. Batang kayu memiliki tekstur yang keras. Batang berkayu memiliki kambium. Pertumbuhan kambium ke arah luar akan membentuk kulit, sedangkan pertumbuhan kambium ke arah dalam akan membentuk kayu. Contohnya pohon mangga, jambu, jati, dan jeruk.
Kambium itu biasanya kalau kita pegang, kalau kulit tumbuhan itu mengelupas, kita pegang itu seperti licin, itu kambium. Jenis batang yang ketiga yaitu batang rumput. Batang rumput memiliki ruas dan memiliki rongga. Contohnya pada tanaman padi, jagung, dan rumput. Yang lebih jelas itu pada bambu, itu termasuk batang rumput, beruas dan tengahnya berongga. Ada dua pembuluh pada batang, yaitu pembuluh kayu atau xilem dan pembuluh tapis atau phloem. Ini gambar penampang dari batang. Ini adalah batang dikotil, yaitu yang membelah pada saat bertunas bijinya, dan ini batang monokotil. Apa itu pembuluh tapis atau phloem? Pembuluh tapis atau phloem berguna untuk mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Jadi hasil fotosintesis kalau sudah jadi makanan diedarkan oleh pembuluh tapis. Sedangkan pembuluh kayu atau xilem berguna untuk mengangkut air dan zat hara dari akar ke daun. Jadi sebelum masak, bagian mengangkut air. Guna batang bagi tumbuhan, yaitu pengangkut air dan zat hara atau mineral, ini mengangkut dari akar, penopang agar berdiri tegak, dan untuk menyimpan cadangan makanan. Fungsi batang pada tumbuhan, penopang berdirinya tumbuhan, angkut air dan mineral, simpan cadangan makanan. Sedangkan guna batang bagi manusia, antara lain sebagai bahan makanan. Batang banyak sekali yang bisa kita makan, batang bayam, batang kangkung, dan sebagainya. Sebagai obat-obatan dan sebagai bahan bangunan jati dan yang lain. Bagian tumbuhan yang lain yaitu bunga. Bunga pada tanaman dibagi menjadi dua, yaitu bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Bunga yang sempurna adalah bunga yang memiliki putik dan benang sari. Bunga yang tidak sempurna yaitu yang hanya memiliki putik saja atau benang sari saja. Ini gambar bunga, ini benang sari, di dalamnya ada namanya serbuk sari. Ini putik, mahkota, kelopak, dan tangkai. Ini bagian-bagian dari bunga. Mahkota bunga berguna untuk menarik serangga agar hinggap. Hinggapnya serangga pada bunga akan membantu proses penyerbukan. Jadi misalkan pada kakinya nanti menempel pada serbuk ini, benang sari serbuk ini, supaya jatuh ke kepala putik. Ini namanya penyerbukan. Jatuhnya atau menempelnya benang sari atau serbuk sari ke kepala putik. Putik sebagai alat kelamin betina, sedangkan benang sari sebagai alat kelamin jantan. Kelopak bunga. Kelopak bunga berguna untuk melindungi mahkota bunga saat kuncup dan mengembang atau mekar. Ini di bawah biasa warnanya hijau. Tangkai daun atau tangkai bunga berguna sebagai penghubung antara ranting dan bunga. Kegunaan bunga bagi tumbuhan sebagai alat perkembangbiakan, yaitu tadi benang sari kelamin jantan, putik kelamin betina, sebagai hiasan tumbuhan, dan untuk menghasilkan biji atau buah, atau biji dan buah. Sedangkan bagi manusia, untuk menjadi bahan makanan, contohnya bunga turi, bunga kol, dan sebagainya. Sebagai obat-obatan, untuk upacara keagamaan, sebagai hiasan, atau untuk mempercantik ruangan atau lingkungan. Bunga biasanya menjadi buah atau menjadi biji. Sedangkan kegunaan buah dan biji antara lain buah berguna untuk melindungi biji. Biji karena biji adalah bakal tumbuhan baru. Dan buah berguna sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Sedangkan bagi manusia, sebagai bahan baku pembuatan obat,
dan sebagai sumber makanan bagi manusia. Jadi yang melindungi biji adalah buah. Berdasarkan bijinya, tumbuhan dibagi menjadi tumbuhan berbiji terbuka, yaitu bakal biji tumbuhan ini tidak dilindungi oleh daging buah. Contohnya pakai saji, melinjau, damar. Jadi melinjau itu hanya kulit, lalu dalamnya setelah dibuka menjadi biji. Sedangkan tumbuhan biji tertutup adalah bakal bijinya dilindungi oleh daging buah, contohnya jeruk, mangga, dan salak. Yang kita makan biasanya itu adalah daging buah. Berdasarkan keping bijinya, tumbuhan berbiji tertutup dibedakan menjadi dua, yaitu tumbuhan berkeping satu atau monokotil, contohnya jagung, salak, padi. Tumbuhan berkeping dua atau dikotil, contohnya adalah kacang kedelai, rambutan, mangga, dan kacang tanah. Perbedaan tumbuhan monokotil dan dikotil. Pada biji, monokotil berkeping satu, pada dikotil berkeping dua. Kita ingat yang tadi bahwa kalau berkeping satu pada saat bertunas tidak membelah bijinya, sedangkan pada berkeping dua bijinya akan membelah. Kambium, monokotil tidak memiliki kambium, sedangkan pada dikotil memiliki kambium. Jenis akar, akar monokotil adalah serabut, sedangkan akar dikotil adalah tunggang. Jumlah bagian-bagian bunga monokotil berjumlah 3 atau kelipatannya, sedangkan dikotil 2, 4, 5, dan kelipatannya. Baiklah, untuk mengingat jenis batang pada tumbuhan, itu tadi ada batang basah, rumput, dan berkayu. Tulang daun pada tumbuhan, yaitu sejajar, menjari, menyirip, dan melengkung. Sedangkan bagian-bagian bunga ada tangkai, ada mahkota. Mahkota ini tadi berfungsi sebagai penghias bunga dan juga menarik serangga. Lindungi bunga kuncup, fungsinya kelopak bunga. Jadi kelopak bunga berfungsi melindungi bunga pada saat masih kuncup. Benang sari sebagai kelamin jantan dan putik sebagai kelamin betina. Jenis batang pada tumbuhan, batang basah, rumput berkayu, tulang daun pada tumbuhan, sejajar, menjari, menyirip, melengkung. Bagian-bagian bunga, tangkai, dan mahkota bunga sebagai penghias bunga, juga menarik serangga. Lindungi bunga kuncup, fungsinya kelopak bunga. Benang sari kelamin jantan, putik kelamin betina. Semoga kita selalu mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.